Kami dari kelompok Teralis yang beranggotakan Saya Ria Uribu. Saya Salwa Nuralifa Julianti. saya Stefan Erdinata Saya Krisna Aulia Rahman dan kameramen kami Hegel Biasa. Kami dari SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang ingin meminta izin mewawancarai Bapak dan usaha yang Bapak kembangkan saat ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Adi. Oh Bapak Adi. Jadi Pak, pertanyaan pertama, kenapa Bapak memilih usaha ini Pak? Karena usaha ini menurut saya kedepannya bagus. Dan keduanya karena saya bisa ngelas, usaha ini saya kembangkan. Kalau nggak bisa ngelas nggak mungkin saya usaha ini. Nah, terus apa lagi? Oke, kalau dalam usaha ini tuh Bapak memproduksi barang apa aja sih Pak? Banyak, kayak sejenis gerbang, teralis, kanopi, balkon, railing tangga, dan lain-lain. Semuanya yang berbentuk pengelasan. Seperti itu. Kalau pengelasa ini bahan bakunya dari besi ya Pak? Nah, Betul, dari besi galvanis sama besi biasa, tapi kebanyakan saya menggunakan besi galvanis yang anti karat. kalau dari bahan bakunya sendiri itu Bapak dapetinnya itu dari mana sih Pak? Kalau bahan bakunya kita beli di toko-toko besi material. Bukan material kayak bangunan, khusus toko besi. Hanya itu. Nah, kalau misal Bapak kan bilang katanya usaha ini punya potensi kan untuk kedepannya. Itu kalau misalnya semisal kedepannya potensi itu turun, apa Bapak mau coba bisnis lain atau gimana Pak? Kalau turun kita harus sabar karena usaha ini cukup menjanjikan. Karena penilaiannya itu satu pesanan itu bisa mencapai 1 juta nyampe 20 juta ke atas. Itu contoh yang paling biasa saya kerjakan 3 juta 4 juta. 3 juta 4 juta bahkan bisa nyampe 17, 15, 20 juta sekali proyek. Nah, itu menjanjikan menurut saya gitu. Terus lagi Dalam produksi ini tuh Bapak awal mengeluarkan dana itu berapa sih Pak? Dan itu langsung dapat untung atau bertahap Pak? kalau pekerjaan ini pasti dapat untung, tapi kalau maunya pertama itu kita untungnya dikit biar menarik pelanggan-pelanggan yang lainnya. Dan kedua mengerjakan ini tuh harus harus nggak secara kasar, jadi harus halus, harus benar-benar ya biar orang-orang percaya gitu. Jadi usaha ini itu kedepannya mau menjanjikan, untungnya juga lumayan. Lumayan untungnya. Kalau perkiraan pengerjaannya itu kira-kira berapa hari Pak? Kalau masalah gerbang biasanya 3 hari sampai 4 hari. Tapi kalau gerbangnya ukurannya lebih besar mungkin bisa nyampe 1 minggu. Kalau kanopi itu bisa nyampe 3 hari. Tergantung sih, kalau railing tangga cuman 3 hari. Kebanyakan 3 hari nyampe 6 hari. Terus ke apa ya? Masa pengerjaannya kan lumayan berat ya Pak, lumayan lama. Nah, kisaran harganya itu dilihatnya itu dari lama pengerjaan atau susahnya customer? Kalau customer itu biasanya kan ada yang ada yang rata-rata dia minta yang bahan standar. Bahan standar paling harganya standar, minimal 3 juta, 4 juta. Tapi kalau dia pengen bahannya tebel, itu bisa di atas 4 juta, 5 juta kalau bahannya tebel. Jadi kalau masalah bahan bisa harga mahal. Keduanya motif. Kalau motifnya rumit agak mahal juga. Udah. Satu lagi Pak, kalau Bapak itu mengerjakan bisnis ini tuh kalau ada customer doang atau emang secara rutin? Kalau umpamanya secara pekerjaan biasanya kalau ada customer, tapi alhamdulillah sih kalau semuanya kita lagi ngerjakan seperti ini ada aja masuk. Jadi pekerjaan tiap hari ada, alhamdulillah. Ya kita berdoa pengennya tiap hari ada gitu. Tapi kalau mau yang nggak ada, kita marketing. Kayak sejenis nyebarin brosur-brosur ke perumahan-perumahan seperti itu. Jadi biar kerjaan itu ada terus. Udah. Nah, cara menyalurkannya itu Bapak biasanya lewat mana sih Pak? Atau digital atau secara langsung ke customer atau dari mulut ke mulut gitu? Dan itu kemana aja Pak?
dalam pemasaran itu kita kadang melalui tetangga ke tetangga. Contoh kita bikin pagar, tetangga naksir karena pagernya itu bagus, pekerjaannya halus. Jadi dia menanyakan ini bikin di mana gitu kan, oh di bengkel si Adi gitu kan. Baru dia WA saya. Dan keduanya kita melalui di internet marketplace. Nah, kalau di marketplace kemungkinan kita jauh-jauh. Ada yang di Ciledug, ada yang di Balaraja, ada yang di Cengkareng. Nah, seperti itu. Ya, nanti tetap kita walaupun jauh-jauh kita layani dengan baik gitu. Tapi dengan ongkirnya itu biasanya itu kita harganya sesuai sama ongkir gitu. Jadi ongkirnya itu harganya dilebihin dikit buat ongkir. Terkecuali ongkirnya itu separuh-separuh, baru kita dikerjakan separuh-separuh ongkirnya. Kalau punya yang jauh-jauh itu biasanya melalui internet, kayak di marketplace itu saya nyebar-nyebarin di Google, di IG gitu. Kalau motif itu biasanya mahal, kalau motifnya bagus lebih mahal, kalau modelnya ribet lebih mahal gitu. Kalau yang gerbang simpel-simpel murah, paling 3 juta, itu paling murah 3 juta 2,5, paling murah gitu. Kalau boleh tahu marketplace-nya apa aja sih Pak? Coba sebutin deh. Siapa tahu ada yang naksir juga gitu. Maksudnya marketplace-nya apa aja? Marketplace itu ada di Facebook. Apa sih Pak namanya? Namanya Facebook saya. Iya, Facebooknya apa? Adi Mas, karena saya orang Jawa. Bukan orang sini. Dia tetap saya punya Facebook, saya masuk ke marketplace. Nah di Facebook itu marketplace itu biasanya itu menyebarkan ke seluruh grup. Kita harus punya grup. Contoh grup Rajek, Pukun gitu kan. Di daerah ini aja, kayak Sukatani, Pasar Kemis, Kota Bumi, itu masukin ke grup semuanya. Marketplace, habis marketplace disebarin ke grup-grup yang berbentuk properti seperti kayak perumahan-perumahan gitu. Jadi banyak yang nyangkut, alhamdulillah gitu. Dari face to face, orang ke orang bisa, dari ke teman bisa, dari internet bisa. Kadang orang lewat depan bengkel juga dia kadang berhenti menanyakan seperti itu. Tapi kebanyakan sih orang yang lewat, kebanyakan teman ke teman gitu, tetangga kadang bikin ngelihat punya dia bagus, dia pengennya ke saya gitu. Biasanya seperti itu. Oke Pak, sekiranya cukup ya. Terima kasih waktunya dan informasinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.